Kamu inget lagu ini nggak? Jakarta, kotaku indah dan megah. Kenapa? Susah di Indonesia Jakarta ini. Oke Dempo, itu lagu siapa sih Dempo ngomong-ngomong? Lagu Gang Kelinci. Oh, Gang Kelinci. Betul. Nah, bicara tentang Jakarta nih, memang Jakarta punya banyak cerita, benar nggak? Betul. Ya, nah, ini salah satunya dari kawasan Glodok, Jakarta Barat. Ya, berpetualang sehari di Glodok dan menikmati ragam kuliner legendaris jadi cerita manis liburan di ibu kota. Nggak perlu jauh-jauh ke Shanghai atau Beijing buat dapat suasana seperti ini. Di Glodok juga bisa. Lupakan dulu kata elektronik kalau mendengar kata glodok. Kawasan pecinan di Jakarta ini punya sejuta destinasi lain yang menarik, terutama kulinernya yang khas. Cukup sediakan waktu 1 hari untuk jelajahi semuanya. Kalau sudah di Glodok, rasanya seperti bertualang ke negeri tirai bambu. Suasananya otentik. Yang beda hanya suhunya. Di sini panas. Tapi ini tak jadi masalah, sebab Glodok terkenal dengan cerita sejarahnya yang tak lekang dimakan waktu. Dari dulu hingga kini, kawasan ini masih tetap ramai. Ramai oleh ragam jual beli dan barang-barang unik, seperti kalender khas Tionghoa ini. Lalu ramalan Sio tahun depan ada. Atau mau cari baju unik juga ada, lengkap semuanya. Tapi, main ke Glodok wajib hukumnya main ke Gang Pancoran Gloria. Di sini surganya cuci mata, terutama buat yang hobinya isi perut alias makan. Seluruh nostalgia kuliner terpuaskan di Gang Senggol 1 ini. Nostalgianya teringat terus ya dengan pasar tradisionalnya, dengan keramahan dari pedagangnya. Itu tuh makanan-makanan khas, ya itu bilang makanan-makanan khas komplit dari makanan Cina, apa aja semua ada gitu. Beberapa ada ya, seperti pio gitu ya, ada talas yang digoreng gitu, heci apalah gitu, banyak pilihan lah gitu, dan murah gitu. Kan, saya sudah mulai tergoda cicipi ragam kuliner di sini. Makan ah. Kalau udah main ke Glodok, wajib hukumnya nyobain ketupat Cap Gomeh Gloria 65 ini. Bu, pesen ketupatnya 1 ya Bu ya? Penganan ini punya ciri khas. Jika biasanya menggunakan lontong, kuliner asal Cina Benteng ini menggunakan ketupat. Konon, zaman dulu justru ketupatlah yang mudah ditemui, bukannya lontong. Karena itulah, keaslian asal-usul ini tetap dipertahankan. Bicara rasa, paduan antara ketupat, telur, kentang, opor ayam, tempe dan tahu ini terasa berbeda dengan aroma udang yang lebih mendominasi. Nikmat. Melihat beragam nuansa klasik yang ada, rasanya pantas jika Glodok jadi wisata nostalgia. Puas menyusuri Gang Gloria, saya bergeser ke gang lain. Lokasi ini juga wajib dijelajahi. Ini dia, Pasar Petak 9 yang termasyur. Setiap sore pasar ini selalu ramai pengunjung. Mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jualannya beraneka rupa, dari sayur segar sampai ragam jajanan. Semuanya ada di sini. Tapi paling pas datang ke sini jelang makan siang. Pas untuk isi perut yang kian menggeliat ini. Kita cicipi dulu es cincau, legit dan segar. Belum puas, es potong dulu yuk. Pas di saat cuaca panas begini. 1 gigitan, memori SD terulang. Lanjut yuk. Ada hal lain yang bikin saya tertarik ke Glodok. Dagangan ini bikin saya penasaran. Ini dia. Kalau di pasar di tempat lain, saya nggak akan nemu yang kayak gini nih. Nah ini nih, teripang. Berapa sekilo ini kok harganya? Yang mana? Yang ini, yang paling besar berapa? 600 1 kilo. Wow, kalau yang ini 4,5. Jadi selain buat dimasak, teripang ini juga fungsinya untuk obat.
Salah satunya buat obat kencing manis sama kolesterol. Makasih ya, Ko. Nikmat dan berkhasiat. Tapi saya bukan mau cari bahan obat. Saya justru tertarik bagaimana rasanya masakan yang dibuat dari hewan moluska ini. Dan di restoran Cita salah satunya, sajian dari teripang diolah beragam menu. Restoran ini menyajikan masakan khas negeri Tiongkok yang resepnya dijamin asli, termasuk mengolah teripang. Rahasianya, kita harus tahu jenis dan asal teripang yang akan dimasak. Agar rasanya enak, teripang yang dipakai harus berasal dari laut dalam minimal 20 meter. Kualitasnya lebih bagus dibandingkan yang diambil dari pesisir. Harga makanannya memang mahal, tapi rasa dan keaslian resepnya boleh diadu. Itulah yang menjadikan masakan teripang di restoran ini disebut yang terbaik di kawasan Glodok. Halo. Gimana? Jadi nggak? Hari ini ngajak saya makan teripang? Jadi. Ini teripang yang ogai, tebel, dimakannya kenyal. Ini dimasaknya apa ini? Ini masak timun. Timun. Kenapa harus timun sih? Timun biar nyerep, karena teripang ini nggak ada rasa. Oh, nggak ada rasa. Jadi kita mesti pakai bumbu ayam, kayak sebagai hyoko, son, dicampurin timun. Khasiatnya untuk orang kalau ada kanker, ini makan ini bisa. Itu durinya masih bisa dimakan? Oke, dimakan. Nah, itu khasiatnya untuk kanker-kanker bagus. Dia kenyal. Nah, rasanya gimana? Rasanya kayak daging, maksudnya nggak kerasa kayak teripang gitu. Saya pikir teripang tuh rasanya akan amis, gimana gitu. Tidak. Ini rasanya kayak kikil gitu. Selain teripang, masih ada lagi masakan yang jadi andalan restoran ini. Oh, ini apa nih? Ini bakmi goreng kucai. Di sini khasnya sini paling top lah ini. Paling top. Iya. Apa yang membedakan dari bakmi dari restoran lain? Ini lebih wangi, kita masaknya ya. Sayurnya lebih banyak kucainya. Nah, ini masakan cake. Ya, tradisi cake pakai kucai. Berbeda dengan restoran lain yang ramai orang saat sedang lapar saja, restoran ini sudah seperti rumah kedua untuk para pengunjungnya. Rasa masakan khas dan suasana kekeluargaan membuat mereka tetap setia menikmati masakan khas Tionghoa yang melegenda. Begitupun saya yang mendapat sambutan hangat dari teman-teman baru di Kampung Tua Glodok, sekaligus menikmati sajian makan teripang bercita rasa istimewa. Yasmina Anindya, Sandi Prasetya, melaporkan untuk NET. Mantap ya, Tom.